warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa menjumpai Anda kembali di Sahabat Matematika Channel. Jangan menjadi orang yang ingin selalu didengar, tapi belajarlah mendengar orang lain. Karena bisa jadi dari nasihat orang lain itulah yang akan menyadarkan akan kekurangan yang ada dalam diri kita. Baik, kesempatan kali ini Sahabat Matematika Channel melanjutkan pembahasan soal-soal terkait refleksi yang untuk edisi kali ini tingkat kesulitan soal adalah levelnya lebih tinggi dari sebelumnya, yang mana kita diminta untuk menentukan koordinat titik asal dari gabungan lebih dari satu translasi. Anda penasaran? Maka dari itu, mari kita ikuti dengan seksama. Soal nomor 3. Dipunyai titik A aksen negatif 7,12 adalah bayangan dari hasil refleksi titik A terhadap garis X sama dengan negatif 5, dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat titik P. Penyelesaian cara yang pertama, ilustrasinya, kita misalkan kita punya titik A berkoordinat A, B, dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 5, menghasilkan bayangan A1, B1, kemudian dicerminkan lagi terhadap Y sama dengan X, menghasilkan bayangan akhir negatif 7,12. Kita ikuti tahapan ini, urut kerja kita untuk cara yang pertama, yaitu dari X sama dengan min 5, dilanjutkan refleksi Y sama dengan X. Refleksi terhadap garis X sama dengan negatif 5 adalah identik dengan rumus umum P A, B terhadap pencerminan X sama dengan K. Bayangannya adalah 2K dikurangi A, B. Kemudian rumus umum ini kita jadikan rumus khusus untuk X sama dengan negatif 5. Titik A yang belum diketahui kita misalkan berkoordinat A, B. Kemudian kita cerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 5. Kita mengambil rumus 2K min A, B, yang mana K-nya adalah negatif 5. Sehingga A1 adalah 2 kali min 5 dikurangi A, B. Atau sama dengan negatif 10 dikurangi A, B. Titik A1 berkoordinat negatif 10 min A, B ini merupakan bayangan yang pertama dari titik A oleh pencerminan X sama dengan negatif 5. Sekarang kita lanjutkan pencerminan terhadap Y sama dengan X untuk titik asalnya adalah A1. Kita tulis dulu rumus umumnya, titik P A, B oleh MY sama dengan X. P aksen adalah B, A. Tukar tempat tanpa ada perubahan tanda. Kemudian kita pasang A1 sebagai titik asal yang berkoordinat negatif 10 min A, B, dicerminkan terhadap Y sama dengan X. B, A saling bertukar tempat antara absis dan ordinat menjadi B, negatif 10 dikurangi A. Bayangan akhir hasil dari mencerminkan titik A
2 kali pencerminan adalah B, negatif 10 dikurangi A. Sedangkan berdasarkan soal, bayangan akhirnya adalah negatif 7,12. Maka titik A aksen yang berkoordinat B, negatif 10 dikurangi A harus sama dengan A aksen berkoordinat negatif 7,12. Nah, kalau sudah kita miliki seperti ini, maka kita bisa menentukan nilai A dan B dengan cara membuat persamaan dari unsur-unsur yang seletak. Kita mulai dari absis sama dengan absis, yaitu B sama dengan negatif 7. Kemudian ordinat sama dengan ordinat, yaitu negatif 10 dikurangi A sama dengan 12. Persamaan linear satu variabel. Negatif A saya pindah ke ruas kanan menjadi positif A. Positif 12 saya pindah ke ruas kiri menjadi negatif 12. A sama dengan negatif 10 dikurangi 12. Hasilnya A sama dengan negatif 22. Nah, sekarang A sudah kita miliki, yaitu negatif 22. Dan B juga sudah kita dapatkan, yaitu negatif 7. Sedangkan A dan B tadi adalah koordinat dari permisalan kita terhadap titik asal A. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koordinat titik asal, yaitu titik A, adalah A, B berarti negatif 22 dari sini, negatif 7 dari sini. Titik asal, yaitu titik A, adalah negatif 22, negatif 7. Ini cara pertama, kita menggunakan alur pengerjaan sesuai dengan urutan cerita dalam soal. Kemudian cara yang kedua, sebagai alternatif, soalnya saya tulis lagi. Ilustrasinya sama dengan tadi, tetapi bekerjanya kita balik. Kalau tadi dari titik A yang kita misalkan A, B, dicerminkan dulu terhadap garis X sama dengan negatif 5, menghasilkan bayangan yaitu A1, B1. Kemudian kita cerminkan lagi hasilnya terhadap garis Y sama dengan X. Lalu kita buat persamaan dengan koordinat A aksen yang sudah diketahui. Nah, sekarang karena ini pencerminan, misalkan ada sebuah cermin yang mana cermin itu bolak-balik gitu ya. Kalau saya bercermin di sebelah kiri, maka bayangan saya akan ada di sebelah kanan. Sebaliknya, kalau saya bercermin di sebelah kanan, bayangan saya akan ada di sebelah kiri. Sehingga seolah bisa saya katakan, kalau saya sebagai objek asli, maka bayangan saya adalah sebagai bayangan itu sendiri. Tetapi kalau bayangan itu kita pandang sebagai objek yang asli, maka diri saya adalah sebagai bayangannya. Nah, ini pun demikian. Titik A aksen yang merupakan bayangan akhir berkoordinat negatif 7,12 ini, kita balik, kita pandang sebagai titik asal, kemudian dia kita cerminkan dengan garis Y sama dengan X, akan menghasilkan bayangan yang berkoordinat A1, B1. Kemudian ini kita cerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 5, akan menghasilkan titik asal. Dan pada pencerminan itu,
dengan arah bolak-balik, rumusnya tidak berubah. Ini kelebihannya, sehingga kita berani menggunakan alur mundur. Baik, mari kita mulai dengan alur mundur dengan diawali dari titik A aksen negatif 7,12 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Cerminan terhadap garis Y sama dengan X adalah bertukar tempat tanpa adanya perubahan. A aksen sebagai bayangan akhir kita pandang sebagai titik asal negatif 7,12 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah tukar tempat antara absis dan ordinat menjadi 12, negatif 7. Kemudian titik A1 12, negatif 7 ini kita cerminkan terhadap cermin yang pertama sebenarnya, yaitu X sama dengan negatif 5, akan menghasilkan titik asalnya. Kita gunakan rumus umum, yaitu PA, B terhadap garis X sama dengan K, bayangannya adalah 2K min A, B. Absisnya berubah menjadi 2K min A, ordinatnya tetap. Kita ambil titik A1 12, negatif 7 kita pandang sebagai titik asal terhadap pencerminan X sama dengan min 5. 2K berarti 2 kali min 5 dikurangi A, A-nya adalah 12, B nya negatif 7. Kita hitung 2 kali negatif 5 adalah negatif 10, dikurangi 12 adalah negatif 22. Dan ordinatnya tetap. Sehingga koordinat titik A adalah negatif 22, negatif 7. Nah, dengan demikian kita telah mendapatkan koordinat titik asal yang ditanyakan di dalam soal, yaitu negatif 22, negatif 7. Relatif lebih mudah menurut saya karena tidak menyertakan persamaan di dalamnya. Murni dengan rumus-rumus refleksi. Ya, demikian 3 soal. Ya, demikian soal yang ketiga dari refleksi sudah kita sajikan dan kita bahas bersama. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan memberikan pencerahan kepada Anda. Demikian tadi pembahasan satu soal yang cukup panjang, yaitu bagaimana kita menentukan koordinat titik asal dari gabungan 2 transformasi, yaitu 2 buah refleksi. Yang tadi ada 2 cara, bisa alur maju sesuai dengan konteks cerita di dalam soal, juga bisa menggunakan alur mundur dengan memandang bayangan akhir dari refleksi itu seolah-olah dipandang sebagai titik asal, yang menurut saya itu relatif lebih sederhana dan lebih mudah karena tidak memuat variabel dan persamaan di dalamnya. Silakan tunggu kelanjutan dari pembahasan transformasi dalam Sahabat Matematika Channel di edisi berikutnya. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.